Si Anis tuh, kata teman-temannya di dalam tenda tuh sudah heboh gitu kan, dengar suaranya teriakannya si Anis tadi manggil-manggil Teguh. Terus akhirnya mereka lari gitu, mereka bawa tuh senter yang gede itu kan, senter yang buat yang jangkauannya luas itu. Terus mereka teriak-teriak, mereka minta tolong ke tenda-tenda sebelahnya untuk bantuin temennya gitu kan. Ya teman kita tuh di bawah, teman kita di bawah gitu. Akhirnya mereka lari lah geruduk ke cari tuh yang ke arah suaranya dari sumber suara tempat si Anis teriak-teriak tadi. Ternyata si Anis tuh di bawah, di jurang yang di bawah gitu. Memang jurangnya itu nggak terlalu dalam, mungkin cuma sekitar 5-6 meteran gitu. Ya tapi kan tetap aja ngeri ya, apalagi memang kondisi hutannya gelap waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys sudah klik video ini. Kali ini aku akan kembali membawakan sebuah kisah horor yang kali ini datangnya dari seorang teman yang kita panggil saja namanya Anis. Jadi Anis ini adalah anak muda yang punya hobi naik ke gunung guys. Dia itu hobinya itu naik-naik gunung, traveling, berpetualang ke hutan-hutan. Nah katanya dia itu hutan dan gunung di Pulau Jawa itu udah dia rambai semua, bahkan mungkin di Indonesia. Dan si Anis itu adalah mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Yogyakarta. Nah ketika itu mereka itu sedang liburan atau akan menghadapi liburan setelah ujian akhir semester. Jadi mereka itu dapat libur sekitar 2 mingguan gitu. Dan temannya si Anis itu yang orang Sumatera itu nantangin Anis untuk pergi ke gunung di tempat kota dia tinggal atau kota asalnya dia. Dan Anis pun nggak melewatkan peluang itu. Nah sebelum aku menceritakan kisahnya si Anis ini, kalau kamu suka dengan kisah-kisah yang aku ceritakan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di semua media sosial kamu untuk mendukung channel aku supaya lebih berkembang dan aku bisa menceritakan lebih banyak lagi kisah-kisah ataupun hal-hal di sekitar kita yang mungkin kamu belum ketahui ya guys. Nah balik lagi ke kisahnya si Anis tadi ya guys. Jadi mereka itu singkat katanya tuh mereka akhirnya naik ke sebuah gunung di sebuah kota. Mereka itu naiknya berlima ya, ada si Anis, si Ujang, kemudian si Teguh yang punya kota, terus si Andi dan si Bayu. Mereka berlima naik ke gunung itu. Dan karena itu adalah musim liburan, maksudnya musim liburan untuk anak kuliahan, makanya orang-orang yang naik ke gunung itu tuh banyak waktu itu. Mereka naiknya tuh, maksudnya yang daki gunung itu banyak, beramai-ramai gitu, maksudnya banyak orang yang naik ke gunung itu. Begitu juga dengan mereka. Nah sampai di sebuah tanjakan itu, jadi di situ ada terkenal yang tanjakan yang cukup terjal ya. Itu si mereka tuh yang udah bawa barang itu, karena mereka bawaannya lumayan berat gitu kan, jadi lumayan ngos-ngosan karena mereka itu ketika naik ke gunung itu tuh nggak ada persiapannya sama sekali, nggak ada persiapan fisik, nggak ada persiapan apa. Pokoknya habis dinyatakan libur mereka udah cabut aja pergi ke tempatnya si Teguh itu. Kemudian awalnya itu perjalanan mereka tuh biasa-biasa aja seperti perjalanan naik gunung lainnya gitu loh. Semua lancar dan aman, sampailah mereka di tanjakan itu gitu loh. Di tanjakan itu karena ngos-ngosan dan juga harus antri karena memang waktu itu orang yang naik ke gunung itu banyak banget guys. Terus akhirnya si Anis itu dia sempat berhenti untuk istirahat kan. Kemudian dia tuh ngelihat, matanya tuh kayak ngelihat sosok cewek gitu loh. Cewek itu dia juga sama, mungkin sama-sama pendaki gunung kan. Dia tuh cewek itu kayak kecapean gitu loh. Terus si Anis tuh ngomong sama temannya, sama si Andi, Di, lihat tuh ada cewek, kasihan banget ya kita bantuin, dia bilang gitu. Nah kebetulan si Anis itu memang terkenal, dia tuh di kampusnya itu terkenal buaya gitu, banyak, dia tuh gampang banget suka sama cewek kan. Terus lihat Di, ceweknya cakep tuh, gini dia, tuh ceweknya cakep tuh, manis, dia bilang gitu. Mukanya kayak ke barat-baratan, kayak orang Indo gitu, kayak orang campur turunan Indo katanya gitu, maksudnya keturunan bule gitu kan.
Terus si Andi tuh yang lagi repot dengan bawa barang bawaannya tuh dia yang ngomel-ngomel gitu kan. Maksudnya mereka tuh udah ngos-ngosan, terus bawa barang bawaannya tuh berat. Nah si Anis masih sempet-sempetnya lirik ke kanan kiri gitu. Terus si Andi bilang, berisik lu. Namanya juga cewek naik gunung pasti sama aja kayak cewek-cewek di tempat komunitas kita. Maksudnya di Mapala kan banyak juga cewek yang kayak gitu model-modelannya, cewek yang kecowok-cowokan gitu kata sini Andi kan. Dia nggak noleh-noleh ke belakang, dia udah yang fokus gimana caranya supaya dia bisa ngelewatin tanjakan yang terjal itu sambil bawa barangnya itu kan. Si Andi bilang enggak di, cakep di. Si Andi tuh dan teman-temannya udah nggak mempedulikan si Anis lagi, bodo amat kan gitu. Terus mereka tetap naik. Nah si Anis itu mau ngedeketin cewek itu juga, dia tuh ngeliat teman-temannya udah lumayan jauh. Dia kan sama sekali nggak tahu rutenya gunung itu, jalurnya dia belum pernah naik ke situ kan. Nah pikirnya dia daripada nanti dia tersesat, dia nggak tahu jalan, lebih baik dia abaikan itu cewek. Akhirnya dia ngikutin teman-temannya itu. Sudah berjam-jam mereka jalan, akhirnya sampailah mereka di suatu tempat, di mana tempat itu merupakan tempat seperti lapangan, yaitu yang tempatnya paling landai di antara tempat-tempat yang lain ya. Kalau yang lain itu kan dia lebih terjal atau enggak penuh dengan pohon. Ini tuh lumayan lapang, disebutnya sebagai tempat itu sebagai landasan. Jadi landasan itu adalah tempat mereka, tempat para pendaki untuk mendirikan tenda di situ. Nah berhubung mereka itu datangnya udah kesorean, maksudnya mereka berangkat naiknya itu kesorean, sehingga sampai di atas, sampai di landasan itu mereka tuh udah nggak dapet tempat, penuh dengan udah dipenuhi dengan tenda-tenda orang gitu kan. Mereka tuh kedapatan tempat itu di pojokan, di belakang dari tenda-tenda orang-orang itu, dan paling dekat dengan hutan. Jadi di belakang tenda mereka persis itu di bawahnya udah jurang dan di seberangnya itu udah hutan yang penuh dengan pohon-pohon gitulah. Nah daripada mereka nggak bisa istirahat, akhirnya mereka pun terpaksa mendirikan tenda di situ. Ya udahlah, daripada kita naik juga udah ngos-ngosan, akhirnya ya disitulah mereka bikin tenda kan. Bikinlah mereka tenda di situ. Dan itu tempatnya itu, orang-orang itu tendanya itu membelakangi mereka semua. Jadi apa sih namanya tuh, pintunya, tempat orang masuk itu, pintunya tenda itu, orang-orang tuh membelakangi mereka. Jadi mereka tuh sama sekali tidak ada pintu tenda yang menghadap ke mereka, ke tenda mereka gitu loh. Jadi tenda mereka tuh udah di pojok banget dan gerimis kan. Dan tiba-tiba tuh gerimis ya, namanya di hutan atau di gunung, hujan gerimis itu udah biasa dan mungkin nggak mengenal waktu karena memang kan kabut itu kan uap air, kalau lama-lama berat kan jadi akhirnya jadi gerimis. Apalagi memang saat itu musim penghujan. Terus anak-anak itu sudah masuk ke dalam tenda, terus mereka tuh ada yang kita bikin api unggun yuk, kok dingin banget gitu. Terus si Andi ngomong, bah ini kan hujan, lagi pula ini kan tanahnya basah. Udah gitu kayu-kayu bakar, kayu-kayu ranting-ranting yang mau dijadiin bahan bakar itu pasti basah semua kena hujan dari tadi gitu kan. Terus si Bayunya ngomong, ya kan kita usaha, namanya juga usaha, untung-untungan lah kalau jadi api, alhamdulillah, kalau enggak ya udah katanya gitu. Lalu mereka ya udahlah, mereka sepakat keluar. Memang saat itu sepi banget karena hujan rintik-rintik, nggak ada orang yang mau keluar dari tenda kan. Mereka semua fokus istirahat supaya besok bisa berangkat subuh-subuh untuk naik ke atas untuk muncak. Terus nggak ada orang, terus mereka berlima keluar tuh. Mereka cari ranting, cari kayu ranting gitu untuk dikumpulin. Tapi yang namanya kayu basah bukannya jadi api malah jadi asap kan. Mata tuh udah perih, udah gitu bau kan, maksudnya asapnya itu kan bau gitu. Terus mereka tuh sudah mau putus asa, nggak jadi nih api gitu kan. Terus ya udahlah, udah putus asa, tinggalkanlah itu mereka. Udah kita masuk lagi. Waktu mereka masuk ke dalam, waktu di dalam tenda itu mereka ngelihat, jadi posisi tendanya mereka itu pintunya tuh langsung menghadap ke hutan. Memang posisinya pintunya itu memang sengaja dibikin menghadap ke hutan supaya mereka dapat hawa. Karena kalau mereka menghadapnya ke punggung-punggung tenda lainnya, mereka nggak dapat udara untuk
bernafas, maksudnya nggak dapat angin yang segar karena kan penuh orang di situ kan, tendanya penuh. Jadi mereka tuh hadapkan pintu tenda mereka ke arah hutan itu tadi, ke arah sebuah pohon yang sangat besar, nggak tahu pohon apa. Terus waktu mereka bikin api unggunnya itu di seberangnya itu sudah hutan, jadi langsung tepat di hadapan tenda mereka. Tuh mereka tuh ngelihat bayangan api tuh membesar, ada api gitu terus membesar. Mereka bingung kan, loh apa itu tadi jadi bara? Apa yang mereka bakar tadi jadi bara gitu kan? Coba dilihat, takutnya kebakaran hutan. Dibuka lah itu zipnya itu, resleting tendanya dibuka. Waktu mereka datang itu api yang besar tiba-tiba mengecil lagi. Terus mungkin memang tadi apinya sempat membesar, terus karena kena rintikan air hujan akhirnya apinya jadi kecil lagi. Terus ya udah, akhirnya mereka masuk, dipastiin nih, dikorek-korek gitu kan, dikorek-korek. Dilihat udah nggak ada api, udah mereka masuk lagi. Belum lagi ini pintu resletingnya berhasil ditutup, itu api membesar lagi. Bingung kan? Tuh mereka udah yang lihat-lihatan tuh berlima, kok apinya besar lagi. Terus ada yang nggak sabar kan, si Ujang, dulu kita siram aja deh daripada nanti jadi kebakaran hutan, kita jadi tersangka gitu, kata si Ujang kan. Akhirnya keluar, disiram lah itu sama si Ujang pakai air botol mineral gitu kan. Udah nggak bakalan jadi api nih. Masuk mereka, belum lagi si Ujang masuk ke dalam tenda, tuh apinya udah besar lagi. Itu langsung semua masuk ke dalam tenda, langsung tendanya ditutup. Terus itu gue bilang, jangan-jangan itu Banaspati. Apa itu Banaspati? Tanya si Ujang kan. Banaspati itu hantu api. Itu api. Masa hantu api sih? Masa dia kena hujan nggak padam? Namanya juga hantu, mana ada padam, kata si Teguh gitu. Terus gimana? Udah biarin aja, mungkin dia mau kasih hangat kita gitu, hangatin badannya kita. Udah nggak lama kemudian api itu dia menghilang gitu aja. Jadi api yang mereka sangka api unggun itu tiba-tiba lenyap. Bukan tiba-tiba lenyap, maksudnya mereka setelah diabaikan oleh anak-anak itu, si Anis dan teman-temannya, api itu sudah nggak ada aja. Terus ya udah, mereka udah nggak fokus ke situ kan. Terus akhirnya mereka ngobrol-ngobrol di dalam tenda, ngobrol-ngobrol tentang apa aja kan gitu. Terus si Anis ini cerita, tadi gue lihat cewek dong. Tadi aku lihat cewek deh di tanjakan terjal tadi. Ceweknya tuh cakep, cuman kok anehnya dia nggak bawa barang bawaan ya? Apa dia pakai porter? Atau mungkin bawa barang bawaannya itu sudah dibawa sama teman-temannya gitu kan, si Anis bilang gitu. Terus si Ujang ketawa, teman-temannya ketawa. Lu bang, lu nggak di kampus, nggak di hutan, nggak di gunung, sama aja lu. Jiwa mata keranjang lu masih aja ada gitu kan. Terus ketawa si Anis, ya gimana lagi, udah bawaan lahir gitu, kata si Anis. Terus kata si Teguh, hati-hati lo, kita di atas gunung. Terus kata si Anis, ya oke, tenang aja, gue gak akan macam-macam gitu, kata si Anis kan. Sudah mereka akhirnya sibuk dengan, ada yang pengen tidur, ada yang lagi dengerin musik gitu kan. Terus si Anis tuh kepengen kebelet pipis karena memang kan dingin ya. Si Anis tuh kebelet pipis, terus dia bilang sama teman-teman, guys, nggak ada yang mau ini nih, nggak ada yang mau buang air kecil nih, aku kebelet pipis, kata si Anis gitu. Terus teman-temannya enggak, masih belum pengen buang air kecil gitu. Ya udah, gue turun dulu bawah situ, bisa kali ya pipis di bawah situ. Terus si Teguh bilang, kalau pipis ini ya, lu bilang permisi gitu loh. Terus jangan di bawah pohon yang besar itu, kalau bisa agak-agak ke sana, agak ke bawah, tapi jangan yang terlalu dekat dengan pohon besar itu, kata si Teguh. Terus si Anis tuh yang udah lari-larian gitu udah nggak dengar, dia cuma bilang oke siap, dia cuma bilang gitu. Tapi dia nggak denger tuh. Dia udah nggak dengar lagi pesannya si Teguh kalau nggak boleh pipis di bawah pohon besar itu gitu kan. Nah si Anis itu dia mikirnya gini, ngapain gua turun jauh-jauh ke bawah gitu kan, karena ini kan hujan, maksudnya selain licin dia juga takut tergelincir ke bawah.
Terus dia juga sebenarnya agak-agak horor dengan suasana di tempat itu karena memang gelap banget kan. Dan memang waktu itu karena hujan dan mendung, jadi sinar bulan tuh nggak ada. Akhirnya si Anis tuh pipis lah dia di bawah pohon yang dibilang sama si Teguh nggak boleh tadi. Dan kebetulan di situ memang ada kayak gundukan gitu, tapi bukan kuburan ya. Kan bisa tahu juga kuburan atau bukan gitu. Dia kencing lah dia di situ. Selesai kencing, dia mau naik ke atas. Dia mau naik ke atas, tahu-tahu dia tuh lihat tuh si cewek yang tadi yang dia lihat di tanjakan terjal tadi. Terus si cewek itu duduk di situ, diem gitu. Si cewek itu lagi samperin lah sama si Anis. Mbak, kok sendirian? Dia bilang gitu. Si ceweknya tuh diem aja kan. Terus si Anis tuh deketin gitu, disamperin dia sama si Anis itu. Kaget lah si Anis karena si cewek ini tuh nggak pakai jaket. Dia nggak pakai jaket, dia cuma pakai kemeja dengan bahan yang lumayan tebal ya, bahan flanel gitu. Terus celana jeans sobek-sobek, dan dia nggak pakai sepatu. Jadi kakinya itu kelihatan putih pucat gitu kan, membiru gitu. Ada kakinya, jadi si Anis tuh ini bukan setan. Memang, tapi rambutnya itu terurai, terus kayak rambutnya tuh kayak kotor kena tanah, badannya tuh juga kayak kena tanah gitu. Kamu jatuh ya, kata si Anis. Mbak, kamu jatuh ya, gitu kan. Terus si Anis tuh ngedeketin cewek itu, kamu jatuh ya. Terus si cewek itu cuma geleng. Terus dia ngeliatin lagi, ini kayak cewek ini kayak mukanya kayak kebuli-bulian gitu. Kamu bukan orang sini ya? Kamu bukan orang Indonesia ya? Digituin sama si Anis. Terus si cewek itu diem aja gitu. Kamu bisa ngomong kan? Kata si Anis gitu. Terus si cewek itu noleh gini, mukanya pucat ya, namanya juga di bawah air hujan ya. Maksudnya di bawah hujan kan si Anis sendiri juga pakai jaket anti air aja dia pucat. Terus dia cuman ngeliatin gini, terus dia gini buang muka lagi. Si Anis tuh mikirnya gini, nih cewek sombong amat sih, mentang-mentang cakep gitu kan. Dia bilang lagi, kenalan dong, kamu siapa gitu kan. Terus, kok kamu di sini, baju kamu kotor semua lo kena tanah, kamu habis jatuh, gitu kan sama Anis. Terus Anis tuh duduk lah, Anis di sebelah si cewek itu. Dan waktu dia duduk di situ, dia tuh kayak cium bau bangkai. Tapi dia pikir di situ mungkin ada bangkai binatang atau bangkai tikus atau bangkai apalah, karena namanya juga di hutan. Mungkin ada tikus mati terus jadi bangkai gitu. Dia cium bau bangkai, bau aromanya nggak enak. Terus si cewek itu dia lihat Anis gini kan. Terus dia ngomong, kamu kok mau duduk dekat aku? Dia bilang, kamu kok mau duduk dekat saya? Anis bingung kan? Ya emang kenapa? Digituin sama si Anis. Kamu gak cium bau apa-apa? Kata cewek. Cium sih, bau bangkai. Si cewek itu yang langsung ngeliatin si Anis tuh wajahnya tuh yang senyum gimana gitu. Bau bangkai ya? Mana rambutnya kan begini. Iya, kayaknya di sini ada tikus mati. Si Anis tuh malah yang perhatiin sekitar kan. Baju kamu kenapa kotor? Cewek tuh diem aja terus. Kamu kok sendirian di sini? Teman-teman kamu kemana? Kamu tendamu di mana? Si Anis tuh yang cerewet banget gitu loh nanya-nanyanya. Nah, si cewek tuh cuma diem aja gitu loh. Dan semakin cewek itu diem, semakin si Anis tuh penasaran. Nih cewek ini jual mahal banget gitu pikirannya si Anis kan. Jadi dia tuh langsung yang nanya-nanya gitu. Terus si cewek itu bilang, aku sendirian di sini, aku naik sendirian, aku di sini nggak ada temennya. Gitu. Oh, kamu nggak ada temennya? Terus kamu nggak bawa tenda? Tenda kamu di mana? Kata si Anis. Terus si cewek itu ngomong, tenda aku nggak tahu kemana, barangku juga nggak tahu kemana. Aku bawa tenda tapi tasnya dengan tenda dan tasnya nggak tahu kemana. Maksudnya kamu curian gitu kan sama si Anis. Masa ada sih pencuri di atas gunung? Cewek itu diem aja. Begini aja deh, aku lihat kamu kedinginan banget gitu. Nah, berhubung kamu kedinginan dan barang-barang kamu hilang, ya udah nih kamu pakai aja jaket aku. Nanti aku bisa kok pakai sleeping bag di atas.
dia bilang kayak gitu. Aku bawa ini kantung tidur, atau kamu nanti naik ke atas terus kamu ganti baju dulu. Nanti teman-temanku tak suruh keluar, kamu ganti baju dulu, pakai baju kita nggak apa-apa. Tuh baju kamu kan juga baju cowok, baju flanel kan baju cowok. Nah, kamu nanti pakai kemeja kita atau pakai kaos kita, terus kamu menghangatkan badan kamu, terus nanti kamu bisa pakai sleeping bag aku, dia bilang gitu. Dilepaslah jaketnya sama si Anis, dikasih ke cewek itu, disampirkan, tuh kan. Awalnya itu jaket itu disampirkan itu jatuh. Nah pikirannya si Anis mungkin dia udah nggak, naruhnya itu udah nggak pas gitu. Akhirnya dinaikin lagi, terus si cewek itu berusaha yang nggak mau pakai. Kenapa? Bau ya? Si cewek itu diem aja. Si Anis nggak enak, so akhirnya taruhlah dia untuk nutupin dengkulnya si cewek itu. Jadi kan si cewek itu duduk gini ya, duduk sambil memeluk lututnya. Dipakailah di situ. Terus si cewek itu ngelepas, dia pakai scarf. Jadi dia kayak pakai bandana gitu kan, scarf. Nah scarf itu identitas. Jadi kalau seseorang itu ikut ke sebuah klub pecinta alam, atau dia masuk ke komunitas pecinta alam atau pendaki gunung, biasanya tuh mereka itu kayak semacam ada trainingnya gitu loh. Apa sih itu namanya? Ya itulah training, aku lupa namanya. Semacam training untuk bisa mendapatkan scarf itu. Jadi mereka harus mempunyai beberapa keahlian, baru mereka bisa resmi menjadi anggota dan mendapatkan scarf itu. Dan di scarf itu biasanya ada nama komunitasnya dan ada nomor seri dari si orang itu masuknya di tahun berapa, angkatan berapa. Dia ngasih tuh scarfnya, ini buat kamu, dia bilang gitu. Terus diterima. Maksudnya gimana? Ini kan scarf pecinta alam. Ya buat kenang-kenangan, kamu udah baik sama aku gitu, tau? Tapi aku nggak mau loh kamu pergi dari sini, kamu temenin aku ya gitu. Udah kamu tidur sama kita aja, teman-teman aku juga nggak macem-macem kok, katanya si Anis gitu kan. Kamu tidur di tendaku aja, memang di tendaku tuh isinya cowok semua, tapi aku jamin deh mereka nggak bakal macem-macemin kamu, mereka nggak bakalan ngapa-ngapain kamu gitu. Nanti kalau misalnya mereka ngapa-ngapain kamu, aku yang akan berhadapan dengan aku, kata si Anis gitu kan. Si cewek itu balik lagi noleh gini gitu kan, wajahnya tuh yang wajah pucat pasi yang kayak nggak ada rona-rona kehidupan gitu, nggak ada, kayak wajahnya tuh bukan wajah orang hidup gitu. Tapi ya namanya si Anis, namanya orang, dia udah yang sama sekali nggak mengindahkan itu, maksudnya nggak, dia mengabaikan itu. Yang ada dia cuma kasihan aja sama si cewek. Terus sih, daripada kamu duduk di sini kedinginan sendirian kayak gini, kenapa kamu nggak masuk aja ke tenda aku, ke atas? Terus si cewek itu bilang, enggak ah, udah biasa kedinginan, udah biasa sendirian di sini, kata dia gitu kan. Nggak ada kok yang peduli sama aku, di rumah juga nggak ada yang peduli sama aku, makanya aku naik ke gunung ini sendirian. Dan si cewek itu pun nangis, dia tuh mengeluarkan air mata yang akhirnya air mata itu berbaur dengan air hujan yang kena wajahnya itu. Dan sebagai cowok, Anis tuh tergugah itu perasaannya dia sebagai seorang laki-laki untuk melindungi si cewek ini gitu kan. Si cewek Anis tuh yang diem gitu, terus dia bilang, kamu kasihan banget sih. Udahlah yuk, kamu ke tenda aku aja, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Teman-temanku tuh kocak-kocak, teman-teman aku tuh lucu-lucu. Si Anis tuh masih berusaha ngebujuk gitu kan. Pada kamu kedinginan di sini, nanti kamu mati loh, kata si Anis. Dia tuh bercanda, nanti kamu mati loh di sini kedinginan. Si cewek itu senyum-senyumnya tuh sinis gitu. Udah tahu, udah pernah. Hah? Si Anis gitu. Maksudnya? Ya udah tahu kalau orang kedinginan bakal mati, kata si cewek. Oh, ya udah yuk kita naik ke atas, katanya si Anis gitu. Ngapain duduk di bawah situ? Senyum kan, ketawa si cewek itu. Aku nggak bisa jalan, kata dia gitu. Nggak bisa jalan? Ya udah aku gendong, kata si Anis gitu kan. Si cewek itu yang cuman liatin si Anis tuh yang mukanya datar gitu, dan si Anis tuh begonya, dia tuh nggak nyadar-nyadar gitu loh. Dia masih yang menganggap itu biasa-biasa gitu. Mana padahal bau bangkainya itu sangat menyengat ya, sudah semakin menyengat, dan itu udah bau bangkainya itu udah berbaur dengan aroma bunga yang nggak jelas gitu, wangi bunga yang nggak jelas gitu. Yaudah ya nih kata Sio,
aku gendong nih, gendong di belakang. Si cewek itu bilang, nggak mau, aku nggak mau tidur sama teman-temanmu, aku maunya sama kamu aja di sini. Terus Anis kan senyum kan, ya aku juga mau sih nemenin kamu di sini, tapi kalau hujan kayak gini ntar kita bisa mati bareng di sini, kedinginan. Itu kata si Anis. Lagi pula teman-temanku baik-baik kok, mereka nggak bakal ngapa-ngapain kamu, kata si Anis masih berusaha ngebujuk. Si cewek itu bilang lagi, ya aku tahu kamu dan teman-temanmu baik, aku tahu kalian nggak bakalan ngapa-ngapain aku. Tapi kalau misalkan aku yang ngapa-ngapain kamu dan teman-temanmu gimana? Mukanya tuh yang tatapannya tuh yang misterius gitu kan, senyumnya tuh senyum yang misterius gitu. Jangan ketawa. Nggak bakalan, maksudnya kamu mau ngapa-ngapain gimana? Kamu mau perkawas kami? Dia bilang gitu kan. Lah kamu kan cewek sendirian, sedangkan kami tuh berlima laki semua, kata si Anis. Gimana mungkin gitu, kamu aneh-aneh aja gitu. Senggol lah sama si Anis gitu. Tapi begitu dia nyenggol itu dia kayak ngerasa aneh gitu. Dia seperti nggak nyenggol benda. Yang kayak yang disenggol itu kayak bukan benda padat, seperti angin gitu. Merinding. Cuman dia pikir dia mati rasa. Oh mungkin aku udah mati rasa karena dingin. Terus dia ngomong masih sama si cewek itu, udah aku udah mati rasa nih, dingin semua, ya kita naik gitu. Si cewek itu bilang, kamu di sini aja nemenin aku, katanya kamu nemenin aku sama-sama kedinginan gitu. Si Anis tuh yang antara yang udah langsung agak-agak sadar gimana gitu, ini maksudnya gimana cewek ini, dari kok barusan kesenggol nih kok kayak nggak ada rasa-rasanya, apa gua tuh udah mati rasa, udah kram semua tangan karena kedinginan kan. Terus si cewek itu ketawa, aku nggak mau naik ke atas, kamu aja di sini nemenin aku, nanti kita di sini sama-sama terus ya, dia bilang gitu. Si Anis tuh yang langsung yang udah antara dia itu udah nggak bisa gerak, dia udah nggak bisa, akhirnya dia teriak, dia manggil temennya kan, Teguh gitu. Si Teguh tuh yang di dalam tenda tuh kayak dengar suara aneh, kayak dengar suara orang panggil nama gua, kata si Teguh gitu kan. Iya kayak suaranya si Anis, teman-temannya gitu yang di dalam tenda. Untungnya mereka belum tidur, karena memang malam itu dinginnya menggigit banget, dingin banget. Pakai jaket dan pakai sleeping bag, pakai kantong tidur tuh udah nggak ada rasanya, maksudnya masih kedinginan, menggigil kan. Si Anis tuh, kata teman-temannya di dalam tenda tuh sudah heboh gitu kan, dengar suaranya teriakannya si Anis tadi manggil-manggil Teguh. Terus akhirnya mereka lari gitu, mereka bawa tuh senter yang gede itu kan, senter yang buat yang jangkauannya luas itu. Terus mereka teriak-teriak, mereka minta tolong ke tenda-tenda di sebelahnya untuk bantuin temennya gitu kan. Ya teman kita tuh di bawah, teman kita di bawah gitu. Akhirnya mereka lari lah geruduk ke cari tuh yang ke arah suaranya dari sumber suara tempat si Anis teriak-teriak tadi. Ternyata si Anis tuh di bawah, di jurang yang di bawah gitu. Memang jurangnya itu nggak terlalu dalam, mungkin cuma sekitar 5-6 meteran gitu. Ya tapi kan tetap aja ngeri ya, apalagi memang kondisi hutannya gelap waktu itu kan. Terus memang di situ pas yang di posisi hutan itu rimbun banget, apa pohonnya tuh lengket banget. Artinya tuh pohonnya tuh banyak banget gitu loh, tinggi-tinggi besar. Dilihatnya si Anis di bawah situ. Akhirnya mereka lari ke bawah dan mereka tuh ngeliat Anis tuh udah kondisinya udah mengenaskan, dia tuh udah kedinginan banget, udah badannya tuh udah biru, udah berkerut-kerut gitu, udah kondisinya tuh udah hipok banget, udah hipok akut, udah kedinginan, hipotermia. Terus si Anis tuh yang cuman diem gitu, yang matanya itu yang udah. Akhirnya teman-teman ingat, dan si Anis itu ternyata udah nggak pakai jaket. Teman-temannya bingung nih, ini anak ini ngapain? Dari tadi dia ternyata turun tuh nggak pakai jaket, gila ya, pada ngomel-ngomel gitu. Akhirnya terus Anis dievakuasi lah ke atas sama teman-temannya dan beberapa orang dari tenda di sekitarnya gitu. Terus akhirnya setelah sampai di tenda, memang tenda mereka kebetulan tenda mereka tuh lumayan gede ya, lumayan lapang. Akhirnya terus di treatment, dibuka bajunya, dibalut pakai minyak kayu putih, dimasukin dimasukin ke sleeping bag supaya hangat, supaya panas.
diuntel-untel, pokoknya diselimutin lah supaya si Anies yang hipok itu bisa kesadarannya. Itu kan karena dia dalam kondisi nggak sadar itu sebenarnya, dan bisa jadi tuh dia sudah mengalami halusinasi. Orang itu kan kalau misalnya hipotermia dia akan berhalusinasi, terus dia tuh berontak. Memang kalau orang hipotermia itu salah satunya itu dia akan merasa kepanasan, justru dia berhalusinasi badannya kepanasan, jadi dia tuh berontak, akhirnya dipeluk sama teman-teman, didekep, dan sempat heboh juga itu. Heboh karena mereka teriak-teriak ribut kan, itu otomatis mengundang perhatian orang-orang di sekitar, yang tendanya di sekitar mereka. Ya ada apa gitu. Ini ada teman jatuh di bawah gitu. Setelah kondisinya kondusif, teman yang lain sudah pada balik dan si Anies juga sudah mulai sadar. Terus dia udah minum teh panas, masak. Akhirnya kan mereka terpaksa masak pakai itu kan, pakai tabung gas portable itu, masak. Dia udah mulai kondisinya sudah mulai kondusif, dia udah mulai bisa, kesadarannya sudah mulai ada, terus udah minum yang hangat-hangat. Terus akhirnya dia ditanyain sama si Teguh, "Woi, ngapain kau pula tadi di bawah situ? Tergeletak kau jatuh?" Gitu kan sama si Teguh. Terus yang itu duduk gitu kan, dia udah mulai nyaman, udah mulai hangat badannya. Terus dia bilang, "Enggak, aku nggak jatuh, aku tadi ketemu cewek." Si Teguh yang duduk-duduk gitu, terus dia langsung yang gini, "Cewek yang mana? Nggak ada cewek di situ tadi," tanya teman-teman tuh. "Tadi cewek yang ketemu tadi, yang ditanjakan terjal tadi," gitu kan. Si Teguh yang udah pasang muka serius kan, "Ah, kau macam-macam, mana ada tadi cewek? Dari mulai kita naik tadi udah sampai ke sini nggak ada cewek. Ada rombongan cewek, tapi itu cewek-cewek pakai jilbab, nggak ada yang rambutnya panjang seperti yang kau bilang. Yang muka-muka itu nggak ada," kata si Teguh gitu kan. Terus kata si Ujang gini, "Jangan-jangan dia tuh halu tuh, soalnya dia kedinginan kan, hipo gitu. Jangan-jangan tadi gara-gara kedinginan, gara-gara kecapean terus dia jadi halu," digituin sama si Ujang. "Enggak, ada kode di bawah tadi. Dia duduk, badannya tuh penuh dengan lumpur, badannya tuh penuh dengan kayak noda-noda tanah gitu, rambutnya juga ada noda-noda maksudnya rambutnya tuh kayak campur-campur tanah." Si Teguh tuh yang, "Cewek itu pakai baju apa?" Si Anies, "Bajunya flanel kotak-kotak, warnanya biru dongker." "Namanya siapa?" "Dia ada sebut nama nggak?" "Nggak ada sebut nama." "Terus dia di sini ya ada bekas luka nggak di pipinya?" Si Anies, Iya betul, ada bekas luka di pipinya." "Kok kamu tahu?" Kata "Dia nggak ada sebut nama," kata si Teguh gitu kan. "Nggak ada, dia nggak ada sebut nama. Mukanya agak Indo." "Iya, mukanya Indo." "Kau bau bangkai nggak di dekat dia tadi?" Si Anies tuh yang langsung diem kan. Ya memang sih tadi tuh kayak ada bau bangkai, tapi aku kira itu kan bangkai di sekitar situ, tikus-tikus di sekitar situ. Si Teguh tuh yang dengar begitu tuh langsung dia tuh langsung gelisah gitu. Si Ujang bilang, "Kenapa Gu? Aduh, kita ini bikin salah apa di sini tadi?" Gitu. "Maksudnya?" kata si Ujang gitu kan. Jadi mereka tuh yang udah rebahan langsung jadi duduk yang sikap sempurna gitu. "Maksudnya gimana?" Fokus semua kan. "Udahlah, dari tadi tuh juga aku sudah ngerasain gak enak. Dari mulai api yang besar kecil padahal nggak ada nyala api. Habis itu gue bisa masuk ke dalam jurang yang kayak begitu kok." Nah selesai si Teguh bicara begitu, tiba-tiba kayak angin tuh kenceng banget di sekitar tenda mereka. Kayak angin tuh mendurung-durung. Ya otomatis mereka semua yang dalam situ tambah kedinginan dan merinding dong. Ini kenapa tiba-tiba tuh kayak ada angin puting beliung begitu di sekitar mereka gitu. Terus si Ujang yang duduknya itu yang posisi dirinya itu dekat dengan zip, dekat dengan resletingnya tenda itu, resleting pintu tenda itu, dia mau ngintip. Ini yang kena angin sampai tendanya tuh goyang-goyang gitu. Yang kena angin ini
tenda kita aja tenda semua, langsung ditendang dia sama si Teguh. Jangan ngintip-ngintip. Angin kencang, tapi di dalam tenda mereka tiba-tiba yang dari udaranya dingin, hawanya dingin menjadi sangat panas. Yang hawanya tuh panas banget gitu. Kenapa gerah sekali ya? Kata si Ujang ngomong gitu kan. Kita buka ini ya sedikit. Mau dibuka sedikit itu, tahu-tahu itu dia kayak dengar suara langkah mendekat. Suara langkah mendekat ke tenda mereka, dan suara langkah itu enggak cuman suara langkah kaki doang, tapi seperti suara langkah kaki orang yang bawa sapu lidi. Dan sapu lidi itu seperti diseret sama si yang suara langkah tadi. Jadi suara langkah kaki sama seperti sapu lidi yang diseret. Begitu mengelilingi tenda mereka. Semua langsung diam. Mereka semua langsung diam, terpaku, udah diam, udah nggak tahu mau ngapain kan. Mau keluar juga nggak berani. Iya, itu kalau manusia, kalau bukan manusia bagaimana? Terus itu gue bilang, ayo kita doa. Kita doa sudah. Kita doa sesuai agama kita sudah. Dan mereka doa. Mereka berdoa sesuai agama yang mereka masing-masing kan. Masa mereka berdoa, suara itu masih sedikit pelan-pelan. Akhirnya tuh suara itu seperti menjauh dari tenda mereka. Tapi suara angin di luar yang menderu-deru dan hawa panas di dalam tenda itu masih mereka rasakan sampai mereka itu menjelang subuh. Mereka udah nggak bisa tidur, tapi dipaksa-paksain tidur. Mereka cuma diem aja, udah nggak ada yang berani ngobrol, nggak ada yang berani gerak, udah diem aja sampai pagi. Menjelang pagi itu terus si Teguh bilang, guys, kayaknya kita ngebatalin aja deh untuk naik ke atas ke puncak. Si Anis bilang, kenapa? Kita udah nyampe sini loh, kita udah jauh-jauh nyampe di sini loh. Masa nggak jadi ke puncak? Kata si Anis kan. Si Teguh bilang, ya semalam itu petanda buruk loh. Gue nggak mau kalau nanti kita tuh diteror terus dengan si sosok yang tadi malam datengin kita. Karena kita tuh udah bikin salah. Kayaknya kita tuh melanggar pantangan di sini, kata si Teguh bilang begitu kan. Tadi malam kau kencing di mana nih? Si Ujang bilang gitu. Si Anis diam. Aku kencing di bawah situ. Di bawah situ kan ada kayak semacam ada pohon besar itu. Aku kencing di belakangnya. Terus itu gue bilang, aduh, kan aku sudah bilang jangan kencing di situ. Aku bilang jangan kencing di bawah pohon besar. Kenapa aku kencing di situ? Kapan kau bilang? Kata situ. Anis gitu kan. Waktu kau lari ke bawah tuh sudah aku bilang jangan kencing di bawah pohon besar. Kalau kencing permisi. Gitu, gue bilang gitu kan, dia emosi. Anis bilang, saya nggak dengar, saya sudah lari tadi. Maksudnya udah lari kan, udah nggak dengar lagi gitu. Ya sudah, kita turun aja udah. Ini sudah petanda buruk nih. Terus si Ujang bilang, ya udahlah, nanti maksudnya kita bisa kesini lagi kapan-kapan. Gitu. Memang tadi malam itu kau bikin apa sih di bawah situ? Kau ketemu cewek itu ngapain gitu? Si Anis diem aja dong. Terus Anis bilang, emangnya cewek itu siapa sih? Sudah, nanti dibawa aja, aku kasih tahu. Nanti dibawa baru saya jelaskan itu siapa cewek itu. Tapi nanti sudah kita turun dulu. Terus Anis tuh ingat kan, saya punya jaket di mana ya? Nggak ada, jaket kau tuh nggak ada. Tadi malam tuh kita lihat kau tuh tergeletak di bawah sana. Si Anis bilang, oh iya, aku kasih tuh jaket itu di cewek itu gitu. Gue bilang, cewek mana? Nggak ada cewek di bawah situ. Tadi malam kita lihat kamu tergeletak, nggak ada cewek. Ada, si Anis itu yang ngotot. Akhirnya, ayo kita lihat ke bawah sudah. Terus akhirnya mereka turun ke bawah untuk lihat tempat di waktu mereka menemukan si Anis itu. Ternyata si jaketnya Anis itu ada di gundukan semacam batu gitu. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal di gunung yang jenazahnya nggak diketemukan, itu biasanya mereka tuh membuat sebuah monumen di mana diperkirakan orang yang meninggal itu ada di posisi itu terakhir. Di situ tuh ada kayak semacam gundukan batu gitu, tumpukan batu sebagai memoriam ya, maksudnya sebagai tempat terakhir dari si yang meninggal itu diperkirakan ada di situ. Terus ternyata jaketnya si Anis ada di situ.
dan di situ ada tulisannya Mona Lisa. Dia meninggal atau ditemukan meninggal sekitar tahun 1987. Si Anies diam, terus dia lihat, dia ingat tuh semalam dia dikasih scarf itu, terus dia bilang tadi malam saya dikasih scarf, ditaruh mana, kata si teman-teman yang di saku yang baju kan, bajunya tadi malam udah diganti, dibongkar lah itu bajunya. Jaketnya itu mau dibawa nggak boleh sama Teguh, udah lah aku udah kasih dia kok, jangan dibawa nanti dia malah ikut kau, dia bilang gitu. Dibongkar lah itu baju yang semalam katanya dikasih scarf itu si Anies itu. Begitu dibongkar nggak ada scarf di situ, adanya itu apa? Daun pinus kering, daun-daun pinus aja di situ yang kering. Padahal semalam hujan deras, bagaimana di situ daun pinusnya tuh kering? Itu si Anies tuh langsung diam. Jadi itu cewek siapa? Nanti ku ceritakan kalau sudah dibawa ya. Kata si Teguh gitu. Akhirnya mereka turunlah ke bawah. Mereka manut nih, nurut sama omongannya si Teguh untuk turun kan. Jadi mereka turun ke bawah karena memang di situ kan yang orang situ, yang maksudnya orang asli situ kan si Teguh. Mereka semua kan pendatang dari Jawa. Mereka turun ke bawah. Begitu sampai di pos keberangkatan, terus mereka sampai mau nunggu mobil lewat untuk pulang, si Teguh baru cerita. Itu yang semalam kau temu itu ya, yang tadi yang batu memoriamnya itu yang kau kan ada jaketmu di situ. Si cewek itu meninggal karena dia ketinggalan terpisah dari rombongannya. Semuanya ditemukan meninggal, cuman si jasad cewek ini aja yang nggak ada. Semua ditemukan jasadnya, tinggal si cewek ini aja yang nggak ada. Dan sejak saat itu pendaki-pendaki yang baru saja naik ke gunung itu mereka rata-rata ditemui sama si sosok Mona itu tadi. Jadi dia pakai dia pakai flanel warna biru dongker, pakai celana jeans, sobek-sobek, badannya penuh dengan tanah, karena mungkin terguling-guling dan di sini itu ada kayak luka. Dan itu beberapa kali orang-orang yang ditemukan meninggal itu ya di sekitar batu memoriamnya si Mona Lisa itu. Dan mungkin semalam itu si Anies itu kalau teman-temannya nggak nyariin dia, nggak cepat-cepat nyariin dia dan nggak cepat-cepat temukan, ya mungkin dia kondisinya juga meninggal, karena kan ada kata-kata kalau dia itu mau diajak sama si Mona, maunya si Mona tuh dia di situ aja nemenin dia kan. Itu si Teguh, si Anies, si Ujang, si Bayu dan teman-temannya yang baru pertama kali dengar cerita itu tuh yang langsung dia ngerasain merinding. Gak bisa bayangin kalau si Anies itu jadi korban juga di situ. Akhirnya mereka bilang, makanya si Teguh terus akhirnya bilang, ya udahlah mulai sekarang kalau kita, makanya kau hati-hati kalau misalkan kita ada di tempat baru itu, jangan kencing sembarangan, minta permisi, dan tuh stop lah itu kau punya mata keranjang, kata si Teguh. Kalau semalam kau tidak ditemukan sama kami dan teman-teman, mungkin kau juga sudah ikut. Nggak ada juga kau, nyawa kau hilang. Dia si Anies tuh diem, karena dia juga merinding, karena dia tuh sempat ngomong kan, gimana kalau kita mati bareng gitu. Akhirnya ya alhamdulillah, terus akhirnya mereka bisa kembali ke Pulau Jawa dengan selamat. Ya pesan moral tadi, kalau kita naik ke sebuah tempat, naik ke gunung atau kita di hutan atau kita di laut, dimanapun tempat kita berada, ya kita harus menghormati adat istiadat setempat, pantangan-pantangan setempat, jangan dilanggar. Walaupun kesannya itu pantangan-pantangan atau adat istiadat itu tidak sesuai nalar atau tidak sesuai logika atau tidak sesuai dengan ajaran kepercayaan yang kita anut, tetap kita harus menghargai dan menghormati. Oke guys, terima kasih. Begitu cerita yang aku dapat, dapat dari Anies, yang aku ceritakan lagi kepada kalian. Kalau kalian punya cerita yang serem-serem atau yang horor-horor, kalian bisa kirim ke email, nanti aku sertakan di deskripsi. Terima kasih sudah simak cerita aku. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita aku, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.